guys, sehat. Di video kali ini Don't Style in the Home 3G 4G Wi-Fi no streaming yang akan merangkum alur cerita dari film yang mengubah perilaku Joaquin Phoenix 179 derajat. Dan film ini Joaquin Phoenix bisa memenangkan Best Actor di ajang paling bergengsi di Hollywood. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, maaf adik-adik, minggir dulu bentar. Don mau mengintip dan kasih peringatan bagi kalian yang mau nonton film ini harus 17 tahun plus. Tuh kan adik-adik, minggir dulu, jangan nakal, karena alur film ini berat di pikiran kalian. Alurnya terkewer-kewer di pikiran dan bisa membuat orang ikut euforia saat menonton guys. Karena apa yang dibahas di film ini adalah sangat realita di kehidupan ini. Karena yang menonton di channel ini sudah luar biasa guys. Oh maaf, biasanya di luar maksud Don. Po ami-ami belalang kupu-kupu, siapkan kopi sambil nonton film seru. Cerita dari film Joker di tahun 2019. Selamat menonton, cek kewer-kewer. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong, nonton dulu ini sampai habis. Di awal film kita akan disambut oleh Bang Arthur Fleck yang sedang make up menjadi badut, bukan cincong. Pekerjaan Arthur ialah menjadi badut panggilan di sebuah perusahaan bernama Tertawa Got Talent di kota Gotham. Kemudian Arthur memaksa mulutnya untuk tersenyum, padahal kita bisa melihat ia sebenarnya menderita karena meneteskan air mata. Jelas di film ini Arthur pasti sering mendapatkan tekanan dari warga Gotham karena ia mempunyai gangguan mental atau bisa dibilang oleng. Pada pekerjaan Arthur kali ini, ia dipesan oleh toko musik bernama Kenny's Music Shop. Namun tiba-tiba para remaja datang dan mengambil papan reklame milik toko tersebut yang dipakai Arthur untuk menghibur para pengunjung. Arthur yang tidak terima langsung mengejar sekelompok remaja itu. Arthur malah dipukuli oleh papan reklamenya dan dikeroyok oleh para remaja nakal itu. Perlakuan ini membuat Arthur sangat terpukul karena tidak diperlakukan dengan baik oleh alam di sekitarnya. Berlanjut pada Arthur yang sedang ke psikiater yang bernama Dibraikin. Di sini Arthur meluapkan semuanya dengan tertawa, tapi raut wajahnya sedih dan sangat kecewa. Di film ini Arthur memang mempunyai penyakit bernama patologi karakter yang merupakan penyakit psikologi di mana seseorang tidak bisa mengontrol kapan ia harus tertawa atau tidak guys. Dibraikin sebelumnya menyuruh Arthur untuk menulis di buku diare. Saat Dibraikin membaca beberapa kalimat yang dituliskan oleh si Arthur di buku diarenya itu, ia berkata, "Aku berharap kematianku lebih banyak menghasilkan uang daripada hidupku." Kemudian diperlihatkan Arthur yang sedang membentuskan kepalanya sendiri di pintu sel rumah sakit jiwa guys. Di sini bahkan Dibraikin bilang bahwa Arthur sampai meminum 7 obat berbeda sekaligus. Kemudian berlanjut pada Arthur yang berusaha menghibur anak kecil. Namun orang tuanya melarang Arthur dekat dengan anaknya dan membuat Arthur sekali lagi merasa terpukul. Dan di sini penyakit Arthur kambuh lagi yang membuat si isi bus tidak nyaman dengan keberadaan Arthur. Arthur memang sangat lelah dengan perlakuan dari warga Gotham yang tidak pantas, dimana hal ini dimaknai dengan Arthur yang menaiki sebuah tangga dengan wajah lesu. Setibanya di rumah, Arthur tetap memasang wajah bahagia seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya, hanya untuk membuat ibunya yang sakit tidak khawatir dengan keberadaannya. Di sini ibunya mengirim surat berkali-kali pada Thomas Wayne karena dulu ibunya bekerja di rumahnya Thomas. Dan tujuan ibunya mengirim surat adalah untuk meminta bantuan pada Thomas karena Penny sedang jatuh sakit dan dilanda kemiskinan. Berlanjut pada cerita Arthur
yang sedang menonton acara favoritnya yang dibintangi oleh Franklin. Di sini Arthur sempat berhayal di mana Arthur menghadiri acara tersebut dan mendapat banyak pujian. Karena motivasi hidupnya, Arthur juga berhayal. Kemudian Franklin memeluknya. Hipnotis ini mempunyai makna bahwa Arthur ingin sekali mempunyai kasih sayang seorang ayah. Esokan harinya di kantor Ngakak Got Talent, Arthur berusaha memperbaiki baju serta sepatunya yang rusak akibat dikeroyok kemarin. Dan kita bisa lihat bahwa Arthur memiliki banyak sekali memar di tubuhnya, bekas kerokan kali guys. Temannya yang bernama Randall memberikannya sebuah pistol untuk berjaga-jaga apabila dikeroyok lagi. Kemudian bos Arthur memanggil Arthur dan menyuruh Arthur untuk mengganti rugi atas kerusakan papan reklame tersebut. Di mana bos Arthur bahkan tidak peduli dengan apa yang dialami Arthur. Arthur pun menumpahkan emosinya dengan menendang tong sampah. Kembali lagi pada scene Arthur yang pulang menaiki tangga dengan ton warna yang sama dan raut wajah yang sama, ya pastilah. Namun saat di lift ia bertemu seorang perempuan janda anak satu nama Sophie, dan ia sangat menyukai jok dari Arthur, membuat Arthur jatuh cinta padanya. Setibanya di apartemen, Arthur mencoba menembakkan pistol itu secara iseng-iseng. Esokan harinya Arthur mengikuti Sophie ke sebuah acara komedi bernama Pogos. Dan di sisi lain, Arthur yang menulis buku diarinya dengan kalimat bagian terburuk punya mental illness adalah orang-orang memintamu bersikap baik seolah-olah kau tak seperti itu. Kemudian Arthur didatangi oleh Sophie, di mana Arthur meminta Sophie untuk hadir di Pogos. Nah, Arthur berniat untuk tampil di sana. Esokan harinya Arthur menjalani pekerjaan, tapi kali ini Arthur dipesan oleh rumah sakit kota untuk menghibur anak-anak. Namun ternyata Arthur tidak sengaja menjatuhkan pistol, membuat seisi rumah sakit takut pada Arthur. Bos Arthur yang sangat kecewa dengan kerjaan Arthur itu pun langsung memecatnya. Dan ternyata Randall memberitahu bahwa Arthur berusaha membeli pistol itu darinya. Dan ini membuat tekanan bagi Arthur lagi. Nah, ia merasa baru saja dikhianati oleh temannya sendiri guys. Saat Arthur dalam perjalanan pulang, penyakit Arthur kambuh lagi. Di saat ia melihat wanita dilecehkan oleh 3 pria mengeroyok Arthur tanpa alasan, yang membuat Arthur menembak ketiga pria hingga tewas. Ini Arthur sangat panik dan merasa ketakutan atas apa yang dilakukan. Saat ia bersembunyi di toilet umum, Arthur merasa membaik dan Arthur melampiaskannya dengan joget. Asik. Ini akhirnya Arthur mendapatkan obat paling bagus dalam penyakitnya tersebut dan meluapkan semua kekesalannya dengan membunuh. Kemudian Arthur langsung datang ke apartemen Sophie lalu beradu mulut dengannya. Kan harinya Arthur mengambil beberapa barang miliknya dari Ngakak Got Talent. Nah, ia berusaha memberitahu bahwa Randall lah dalang dari semua ini. Saat Arthur di rumah, ia kembali terpukul atas perkataan Thomas yang menyudutkan sang pelaku pembunuh dan alasan mereka adalah karyawannya. Berlanjut pada Arthur yang kembali berobat di psikiater. Institusi psikiater itu ditutup karena kehabisan dana. Setelah dari Raken, Arthur langsung pergi hadir di Pogos, tampil stand up comedy. Dan di sini alasan Arthur untuk tampil adalah Sophie yang hadir pada acara ini, dan berlanjut pada kedekatan Arthur dengan Sophie, di mana mereka menghabiskan waktu untuk bersama dan jalan-jalan, makan-makan, dan makan malam. Tibanya di rumah, Arthur kembali menghibur ibunya dengan berdansa bersama. Namun suasana menjadi keruh saat Arthur membaca surat yang akan dikirim oleh ibunya, mana berisikan permintaan tolong dari ibu Arthur karena anaknya sangat membutuhkan ayahnya, yaitu Thomas. Membuat Arthur puyeng sekaligus marah karena ia baru saja mengetahui bahwa Thomas itu adalah ayah kandungnya. Arthur juga mengetahui bahwa Thomas meninggalkan ibunya karena urusan latar belakang mereka yang jauh berbeda. Harinya Arthur langsung pergi untuk mendatangi rumah Thomas. Banyak di sana Arthur bertemu dengan anak Thomas yang bernama Wayne. Arthur berusaha menghibur Bruce Wayne, namun Alec datang dan mengusir Arthur.
karena Arthur berkata bahwa ia adalah anak Penny. Juga mengatakan yang menutupi sesuatu. Namun Alfred langsung memotong pembicaraan. Ibu Arthur lah yang diilusional dan gila. Saat Arthur tiba di rumah, ia melihat ibunya dibawa ambulans karena penyakit ibunya semakin parah. Saat di rumah sakit, Arthur ditemui oleh dua orang detektif, yaitu Bragg dan GRT, yang mencoba menginterogasi Arthur soal pembunuhan di kereta, karena hanya Arthur lah seorang badut yang ketahuan membawa pistol pada saat itu. Ternyata penyebab ibunya kambuh mengalami stroke karena mengetahui tentang Arthur yang menjadi terduga pembunuhan tersebut. Sakit, Arthur ditemani oleh Sophie yang membuat Arthur semakin tenang. Namun Arthur kembali mengalami tekanan lagi karena dia baru saja menyaksikan orang yang sangat diidolakannya, yaitu Franklin, memutar tayangan stand up-nya di Logos dan mengejeknya. Saat Arthur pulang ke apartemen, Arthur kembali melihat berita tentang kerusuhan warga Gotham karena Thomas menyebut warga Gotham sebagai badut. Karena akhirnya Arthur memutuskan untuk datang ke penggalangan dana yang dihadiri Thomas. Sampai akhirnya Arthur berhasil bertemu dengan Thomas di toilet, di mana Arthur kembali menanyakan tentang sebuah kebenaran, apakah benar Arthur ini adalah anaknya atau bukan. Thomas pun menjawab seperti jawaban yang diucapkan oleh Alfred, bahwa Penny lah yang gila. Thomas juga mengatakan bahwa Arthur adalah anak adopsi dari Penny, bahwa Arthur itu hanyalah anak adopsi dari Penny yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian dengan muaknya Thomas memukul Arthur. Menurut Don pribadi, ini adalah scene paling membuat Arthur sangat terpukul guys, karena ia dari awal sangat mengharapkan sekali kasih sayang seorang ayah. Saking depresinya Arthur dengan semua tamparan untuk saat ini membuat Arthur tidur di dalam kulkas. Keesokan harinya Arthur ditelepon oleh pihak acara Franklin, di mana Arthur diundang sebagai bintang tamu. Kemudian Arthur pergi ke rumah sakit Arkham untuk melihat data mengenai ibunya sekaligus membuktikan perkataan semua orang. Setibanya di sana, sang penjaga enggan untuk memberikan data itu karena beberapa alasan. Arthur memaksa dan membawa berkas data itu pergi, membaca semuanya. Arthur menjadi semakin terpukul lagi karena di berkas itu bertuliskan Penny yang sakit jiwa karena pacarnya menyiksa anak adopsinya sendiri dan diikat, di mana anak itu ditemukan memiliki luka berat di bagian kepala akibat beberapa benturan. Ini juga menjadi penyebab mengapa Arthur memiliki mental illness. Di sini terdapat simpan inflek masa mudanya. Penny bersikeras bahwa itu semua hanya akal-akalan dari Thomas agar rahasianya tetap terjaga. Di sini adalah scene yang paling sedih karena Arthur menangis namun berusaha untuk tetap tertawa karena kejadian ini guys. Kemudian karena Arthur sudah tidak tahan lagi, di mana ia datang ke apartemen Soap. Akhirnya di sini Arthur baru menyadar lama ini ia hanya delusional. Dengan Sophie ini merupakan plot twist terbesar di film ini, yang membuat para penonton pasti kaget banget saat Arthur keluar dari apartemen Sophie. Kita dapat melihat Easter egg kecil karena ada suara ambulan yang menurut rumornya yang beredar di sini Sophie tewas dibunuh Arthur guys. Namun ini masih sebatas rumor guys. Dan harinya Arthur datang lagi ke rumah sakit, namun dengan tujuan membunuh ibunya sendiri karena ia berpikir ia mempunyai penyakit begini akibat ibunya, dan ia juga sudah tidak tahan dengan realita kehidupannya sendiri. Singkat cerita, Penny dinyatakan tewas. Kemudian Arthur latihan untuk tampil pada acara Franklin, di mana Arthur membuat dua planning joke dengan kode tok-tok bukan TikTok. Di mana plan pertama Arthur ingin bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri, dan plan kedua ia ingin membunuh Franklin tepat di kepalanya. Saat Arthur bersiap-siap make up badut, kita diperlihatkan foto Penny yang di belakangnya bertulisan Your Love Smile, Thomas Wayne. Ia juga mewarnai rambutnya. Beberapa saat kemudian, teman Arthur yaitu Randall dan Gray datang untuk menjenguk Arthur. Namun di sini Arthur melampiaskan emosinya ke Randall yang sebelumnya memberikannya pistol. Di sini Gray dibiarkan pergi karena hanya Gray lah seorang teman yang baik dengan Arthur.
Arthur akhirnya menjadi pribadi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Akibat semua tekanan ini, di mana ia berakhir dengan bangganya merasa bebas. Detektif Bragg dan Gearty mengejarnya hingga sampailah di dalam kereta. Arthur mengadu domba orang dalam kereta itu untuk mencegah kedua detektif itu, dan tanpa sengaja detektif itu membunuh salah satu orang yang mengejarnya. Seketika kedua detektif itu dikeroyok oleh massa. Tibanya di acara Franklin, Arthur ingin dipanggil dengan nama Joker. Sampai akhirnya Arthur yang tampil di acara TV itu mengakui semua perbuatannya itu, sampai ia juga memberitahu sebuah realita yang dialaminya yang dibuat oleh Thomas, yang membuka Gotham yang sedang membenci Thomas setuju dengan pendapat Arthur. Sampai akhirnya Arthur melampiaskan emosinya kepada Franklin yang telah mengejeknya dan menembak kepalanya hingga tewas. Kerusuhan pun di mana-mana. Arthur ditangkap oleh polisi, dibebaskan oleh para warga Gotham yang kini menjadi pendukung Arthur. Bentuk darah dari mulutnya menjadi smile. Scene langsung berakhir pada Arthur yang berada di rumah sakit jiwa Arkham. Arthur diwawancarai oleh seorang psikiater, namun Arthur tidak menggubris itu. Film pun ditutup dengan adegan Arthur yang berjalan di rumah sakit dengan kakinya yang penuh dengan darah. Scene ini mengartikan bahwa psikiater tadi juga tewas dibunuh Arthur. Film ini bertipe multi choice, di mana sang sutradara membebaskan para penontonnya untuk berpendapat. Pilihan pada film ini hanya dua, yaitu nyata atau tidak. Ini karena film ini menyajikan scene Arthur membentuskan kepalanya di rumah sakit jiwa yang sama dengan baju yang sama, di mana ia menimbulkan asumsi bahwa film ini bisa jadi hanya hayalan tingkat tinggi dari si Arthur. Pilihan kedua adalah film ini nyata terjadi. Maksud scene di ruangan putih itu bahwa film ini bertipe flashback sebelum Arthur masuk ke rumah sakit jiwa. Menurut Don sih, dan banyak banget yang udah debat membahas film ini guys, dan film pun selesai tanpa berdebat di antara kita ya. Tamat, ending yang mengaturkan. Bye.